Dalam arah kebijakan pendidikan saat ini, pembelajaran tidak lagi hanya berfokus pada hafalan dan hasil akhir, tetapi mendorong kemampuan berpikir kritis, penerapan nyata, serta pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Pendekatan ini dikenal sebagai pembelajaran mendalam atau deep learning, yaitu pembelajaran yang tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi menuntun siswa untuk memahami, mengalami, merefleksikan makna belajar dalam kehidupan nyata. Sebenarnya Artinya, adalah pembelajaran 3 bukan lagi cm sekedar tentang nilai di atas kertas, tetapi tentang bagaimana siswa membangun pemahaman, kreativitas, kemampuan pemecahan masalah, dan berpikir kritis mereka, yang akan menjadi bekal mereka di masa depan. Namun, di sisi lain, guru juga dituntut untuk mengakomodasi perubahan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang selaras dengan perkembangan teknologi dan literasi digital saat ini. Karena saat ini siswa hidup di tengah arus informasi yang sangat cepat, dan tanpa literasi digital yang bijak, mereka beresiko tertinggal, bahkan kesulitan menggunakan teknologi secara tepat, kritis, dan bertanggung jawab. Berangkat dari tantangan tersebut, saya mengembangkan sebuah praktik pembelajaran dengan judul Golden Ratio, yaitu guru optimal dalam literasi digital dan eksplorasi nyata melalui pembelajaran mendalam, terintegrasi pada materi rasio untuk analisis, transformasi investigasi, dan observasi. Sebelum menerapkan strategi pembelajaran tersebut, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk meminta masukan dan arahan terkait strategi pembelajaran tersebut, serta meminta izin terkait pemanfaatan sarana dan prasarana yang akan saya gunakan. Saya juga berdiskusi dengan rekan sejawat tentang strategi pembelajaran ini. Barangkali ada masukan agar strategi ini lebih sempurna dan lebih baik lagi. Selain itu, saya mengembangkan multimedia interaktif berbasis Google Sites yang terintegrasi dengan berbagai platform pembelajaran, diantaranya lembar kerja interaktif dengan live worksheet, game interaktif, dan YouTube, yang dapat diakses siswa baik di sekolah maupun di rumah. Multimedia ini saya gunakan sebagai salah satu alternatif sumber belajar karena saat ini teknologi sangat menunjang proses pembelajaran yang lebih interaktif, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Melalui penggunaan multimedia interaktif ini, siswa dapat belajar secara mandiri, lebih aktif dalam eksplorasi materi, serta memperoleh pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan. Namun demikian, strategi Golden Ratio tetap dapat dilaksanakan tanpa ketergantungan pada teknologi. Pada prosesnya, pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui 3 tahapan utama dalam pembelajaran mendalam, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Pada tahap memahami, pembelajaran difokuskan untuk membangun pemahaman awal siswa terhadap konsep rasio. Pembelajaran selalu diawali dengan kegiatan pembuka berupa salam dan doa, serta penyampaian tujuan pembelajaran agar siswa memahami arah dan makna pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, saya memberi pertanyaan pemantik berupa gambar, minuman, terus sama gambar kertas, ukuran kertas. Selanjutnya, siswa mengikuti asesmen awal dengan materi prasyarat menggunakan kuisis atau wayground dalam mode kertas untuk memfasilitasi murid yang tidak membawa ponsel atau gawai. Dengan aplikasi wayground, kita bisa dengan cepat memetakan kategori pemahaman siswa. Kategori 1, paham utuh. Kategori 2, paham sebagian. Kategori 3, belum paham. Dari hasil asesmen tersebut, saya membagi kelompok dan memberi arahan terkait pekerjaan kelompoknya. Saya membagi kelompok dengan tingkat kemampuan berbeda, agar siswa yang sudah agak paham bisa menjadi tutor bagi rekan kelompoknya. Namun, guru tetap memantau dan mendampingi agar sampai pada pemahaman yang utuh. Selain memahami konsep melalui sumber belajar multimedia interaktif, pada kegiatan kelompok ini siswa juga melakukan pengukuran nyata ruang kelas menggunakan alat ukur sederhana seperti meteran atau penggaris panjang. Hasil pengukuran tersebut kemudian didiskusikan dan dituangkan untuk mengisi lembar kerja yang telah disediakan. Kegiatan ini menjadi pengalaman belajar langsung atau hand-on activity yang membantu siswa memahami konsep secara lebih konkret, aktif, dan bermakna. Setelah lembar kerja selesai, saya meminta setiap kelompok mengirimkan lembar kerja melalui email.
Selanjutnya tahap 2 yaitu mengaplikasi. Pada tahap ini siswa mengimplementasikan pemahaman konsep rasio dan skala dalam sebuah proyek nyata pembuatan miniatur rumah. Proyek dimulai dari kegiatan menentukan desain rumah sederhana, kemudian mengidentifikasi ukuran nyata yang akan digunakan, menetapkan skala yang sesuai, dan membuat denah rumah berskala sebagai rancangan awal. Pada proses ini, siswa tidak bekerja secara langsung tanpa arah, tetapi mendapatkan scaffolding bertahap dari guru. Skalanya berapa? Skalanya 1:100, Pak. 1:100. Berarti kalau ukuran denahnya 20 cm kali 20 cm, aslinya berapa? 20 meter kali 20 meter. 20, waduh, besar juga ya. Oh, iya, Pak. Kamar kedua, kamar Iya, iya. tangga. Nanti skalanya diperkecil aja biar nanti ukuran panjang aslinya nggak 21 meter, besar 21 meter. Jadi 11 meter. Sampai pelafon. Nah, ya, kemana pelafon, Mbak? Nih. Berapa? Ini 8,5. Berarti kalau ukuran aslinya 4,25 meter. Ini ya, halaman yang ini mana? Selanjutnya tahap akhir yaitu merefleksi. Siswa diarahkan untuk menguatkan pemahaman melalui proses refleksi dan presentasi hasil karya. Setiap kelompok menyusun laporan serta mempresentasikannya sesuai dengan lembar kerja yang diberikan. Kemudian kegiatan ditutup dengan refleksi, di mana siswa menuliskan pengalaman belajar mereka termasuk apa yang dipahami, apa yang masih sulit, dan bagaimana konsep rasio dapat mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kecemasan akan minat dan motivasi belajar murid yang rendah kini terjawab sudah ketika saya melihat mereka penuh antusias mengikuti seluruh proses pembelajaran. Keterlibatan siswa meningkat secara signifikan dalam setiap tahap pembelajaran. Kolaborasi antar siswa dalam kelompok heterogen berjalan lebih aktif, terutama dalam proses pengukuran, diskusi skala, dan pembuatan miniatur. Melalui praktik baik Golden Ratio ini, saya berharap bisa menginspirasi lebih banyak guru untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran. Golden Ratio membuktikan bahwa matematika tidak harus berhenti pada angka dan rumus, tetapi dapat dihidupkan melalui pengalaman nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. Pembelajaran ini menjadi wujud nyata implementasi pembelajaran mendalam yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Sebagai pendidik, saya meyakini bahwa ketika siswa mengalami, maka mereka tidak hanya memahami konsep, tetapi juga membangun cara berpikir untuk masa depan. Karena sejatinya, pembelajaran hari ini bukan hanya tentang nilai, tetapi tentang bagaimana siswa mampu memaknai dunia. Berikut beberapa tanggapan terkait praktik baik ini. Apa yang telah guru saya lakukan, dia mencoba untuk mengakomodir apa kebutuhan siswa, bagaimana potensi siswa. Dari situ dikembangkanlah sebuah proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Diharapkan juga dengan beberapa konteks yang dimasukkan ini, pembelajaran akan menjadi bermakna, sehingga keterampilan atau pengetahuan akan lebih tertanam dan benar-benar memberikan yang manfaat bagi siswa di kemudian hari.